Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, shaimin shaimat, rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi partner, untuk menjadi pendamping dalam perjalanannya menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang sungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Madinah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di hati beliau ada cinta, karena di dalam hati beliau ada percaya, dan sesuatu yang tidak lagi ada perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau beristirahat ke Gua Sur. Karena sudah mendekati Gunung Sur, sebelum Rasulullah memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang-binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini, namun keinginan itu dienyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa menahan isak tangisnya ketika rasa sakit itu tak tertahan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya redha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," kata Abu Bakar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah engkau, jangankan daging,
atau kulit Abu Bakar. Rambut Abu Bakar pun haram kamu makan. Dialog Rasulullah dengan sang ular itu terdengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus, kata sang ular. Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, kata ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah. Lanjut sang ular itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Thur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun kemudian, aku menunggu di sini, kata ular. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa, untuk bertemu dengan engkau, wahai Muhammad. Tapi sekarang saat aku ingin bertemu, saat aku ingin menatap dan melihat wajahmu, kenapa lalu lubang ini ditutup oleh kakinya Abu Bakar? Maka tanpa berpikir panjang, aku gigitlah kakinya. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Rasulullah, jawab sang ular dari Gua Thur. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Thur pun memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa rindu yang begitu teramat mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Rasulullah mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah. Ketika rasa sakit itu pun hilang, tak berbekas apa-apa, Gua Thur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menggelar kuat-kuat ketika Rasulullah menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh keberkahan itu. Saudaraku, saimin saimat yang berbahagia, itulah sekelumit riwayat pendek tentang kecintaan seekor ular kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela menunggu bertahun-tahun di Gua Thur, yang semoga dapat menjadi ibrah, dapat menjadi pelajaran kita sebagai ummah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sebagai motivasi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.